Hai, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, acara dari Kataya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali. Salam sejahtera buat kalian yang udah sering mampir di sini nongkrong sama aku, resonate maupun tidak resonate. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Ya, terima kasih banyak. Dan salam kenal untuk kalian semua yang baru hadir, baru mampir, baru singgah, kenal sama channel aku dan aku. Ini adalah pembacaan yang biasa aku bikin seminggu sekali dan biasanya nongol hari Sabtu. Uh, aku sambil minum kopi, sambil baca tarot, dan readingannya itu tidak mengacu tertuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu ya. Jadi sangat bebas lepas santai, bisa resonate bisa enggak. Kalau misalnya tidak resonate ya nggak usah dipaksain, ini berarti bukan readingan untuk kamu. Tetapi kalau kamu mau tetap nongkrong di sini juga nggak apa-apa ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya jangan dipaksain ya. Kalau misalnya ada hal yang kalian nggak suka juga di dalam video ini, apapun lah, durasi kayak tarot readernya kayak penempatan iklan kayak, jangan diterusin, move on aja, cari video yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke lah, yuk kita mulai pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Two of Pentacles, pertimbangan lagi menjagel. Ini the bottom of the deck-nya ya. Aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini ada option, ada pilihan yang kamu sedang pertimbangkan gitu. Tetapi kamu pun lagi kayak mungkin di dalam satu situasi dan kondisi di mana ini butuh kamu untuk mempunyai balance yang baik. Kalau kita lagi mengendarai sepeda, kalau kita balance kita nggak bagus gitu ya, kita nggak bisa, kita berat ke kiri atau berat ke kanan ataupun kita goyang-goyang gitu ya, itu kita bisa jatuh, bisa crash gitu. Nah, ini mungkin ada di dalam situasi pekerjaan karena general ya, ini general bisa menyangkut apa saja, tapi memang seringnya terjadi pembicaraan mengenai cinta asmara, tetapi ini bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam segala segi dan bidang hidup. Jadi kayak kamu tuh lagi berusaha untuk mendapatkan balance kamu supaya kamu tetap bisa menjalankan situasi dan kondisi ini, apapun yang kamu sedang jalani pada saat ini. Mungkin ini adalah kamu menjagel, apa ya, juggling tuh ya kan kayak kayak orang lagi menjagel bola gitu ya. Dia kalau lepas fokus ataupun lepas keseimbangan, dia akan berantakan gitu loh. Ataupun dia terlalu lama, dia berantakan. Nah, ini tuh lagi berusaha untuk menjalani hal tersebut, mendapatkan balance dan keseimbangan. Tapi ini bisa jadi yang tadi aku bilang mengenai option ya, mana yang harus gue pilih, yang mana yang harus gue jalanin, ini juga bisa. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang beradaptasi dengan lingkungan baru, bisa jadi juga dengan hal-hal lain. Mungkin baru saja ada perubahan yang mempunyai dampak terhadap hidup kamu. Oke, kita lihat ya, mulai pembicaraan. Princess of Cup sedang emosinya, perasaannya itu lagi bergejolak, lagi nggak karu-karuan. Ya, kalau Princess of Cup ini adalah Queen of Cup. Dia dalam keadaan terbalik, itu perasaannya tuh lagi nggak bisa dikontrol. Banyak hal yang mungkin sedang terjadi, kadang naik, kadang turun, kadang happy, kadang enggak, kadang ngerasa kuat-kuat aja, kadang takut, kadang lemah, dan lain sebagainya. Princess of Cup juga kalau aku ngeliat dan merasakan, saat apa
yang dia inginkan itu sesuai dengan keinginannya, dia akan tenang. Tapi di saat dia udah, ini tuh emosinya tuh mempengaruhi. Jadi dia nggak bisa juga berpikir dengan tenang dan lain sebagainya, tuh jadi kedampak karena emosi. Ya, kita sering kali masak jadi nggak enak, kerja jadi berantakan, nggak fokus ya kan, karena terdampak oleh emosi-emosi. Dan ini lagi nggak bisa dikontrol. Ibaratnya lagi di dalam lautan, kalau kamu lihat film yang diterpa badai, ombak, segala macem tuh lagi kayak begitu. Tumpah ruah semuanya. Gampang kepicu, gampang ke-trigger, sensitif. Ini bisa kamu ataupun bisa dengan orang yang mungkin dealing dengan kamu. Kamu dealing dengan orang itu gitu ya. Oversensitive, overly sensitive. Dan ya dia tuh kalau dalam keadaan kayak gini apa aja salah jadinya. Yang benar aja bisa salah gitu. Tapi lagi sulit mungkin mengendalikan perasaan, emosi, ya. The Chariot, ya ada sesuatu yang mandek ini. Ada sesuatu yang kamu pengenin. Kamu punya ekspektasi, kamu punya satu hasil. Apapun itu yang kamu pengenin ini tuh kayak mandek, nggak kemana-mana. Dan kamu kayak ngerasa ini ada di luar kendali kamu. Ataupun kamu berusaha untuk mengendalikan situasi dan kondisi, malah jadi out of control semuanya. Jadi di luar apa yang kamu inginkan, dan mungkin ini yang membuat kamu tuh jadi berantakan perasaannya. Mungkin apa yang kamu inginkan dalam hubungan kamu, apa yang kamu inginkan di dalam keluarga kamu, teman, pekerjaan, bisnis kamu, diri kamu, dan lain sebagainya. Kamu berusaha mengontrol tetapi kamu gak bisa. Karena apa? Kamunya lagi dalam keadaan tidak tenang juga. Dan kadang-kadang di saat kita dalam keadaan tidak tenang, kita punya, kalau kekeh dengan apa yang kita inginkan, kita kayak kelabakan, terus jadi mau ngontrolin ini, berusaha ngendaliin, akhirnya tapi apa? Itu lepas semua, bahkan mungkin di luar kendali kita, udah jadi out of control. Jadi mungkin kita berusaha ngontrol orang lain, tetapi dikarenakan apa yang kita inginkan gitu ya, tetapi akhirnya jadi situasi dan kondisinya jadi malah aut-autan, malah bikin orang nggak suka, malah bikin orang nggak seneng, dan itu juga berdampak lagi sama kita, tak kasih lagi beban sama kita gitu ya. Ada sesuatu hal yang tidak berjalan di sini, tidak berjalan seperti apa yang ku mau. Buat sebagian dari kamu, mungkin kamu sedang ada dalam hubungan LDR ya, long distance relationship, tetapi mungkin ada kesulitan ataupun ada masalah-masalah di sana yang membuat kamu kok kayaknya ngerasa kok kayaknya di sini-sini aja. Kok kayaknya nggak ada masa depannya. Kok kayaknya nggak ada sesuatu improvement atau perkembangan. Dan mending kalau gua ngelihat apa yang gua, visi misi gua gitu ya, goal gue itu agak-agak burem, agak-agak kabur. Kalau yang aku lihat di sini, bahkan mungkin kamu kayak gelap gitu loh, nggak bisa ngelihat ke sana. Dan ini yang membuat kamu jadi khawatir, jadi sedih, jadi kecewa karena apa yang kamu inginkan. Kamu tidak melihat jalan ataupun apa yang sedang kamu lalui sekarang membawa kamu menuju itu. Ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan di mana kamu ngerasa iya nggak kemana-mana. Ten of Pentacles. Ataupun hubungan yang lagi pasif, bahkan sangat pasif, bisa jadi
hubungannya ya udah kayak tinggal status gitu ya, ataupun melihat hal-hal yang ditimbulkan oleh orang ini membuat ya nggak bisa dibawa kemana-mana. Situasi dan kondisinya bisa jadi. Ya buat beberapa dari kamu, dengan adanya Ten of Pentacles, mungkin sebagian kecil, spesifik sekali, kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya hubungan, bisa jadi sudah berumah tangga, sehingga hubungan kamu dengan mereka ya udah begini aja, karena kepentok akan hal itu. Tapi buat beberapa dari kamu punya ekspektasi akan situasi dan kondisi ini yang sangat tinggi. Kamu mengharapkan sesuatu yang besar sekali akan apa yang kamu usaha perjuangkan. Kamu mungkin sudah menginvestasikan diri kamu sedemikian rupa untuk bisa membuat hal ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau. Buat beberapa dari kamu mungkin ini masalah keuangan, mungkin ini masalah pekerjaan, mungkin ini kamu ingin menikah dengan seseorang, kamu ingin punya hubungan yang stabil, kamu mungkin berinvestasi punya masa depan ataupun punya keuntungan, bisa kasih profit kamu, bisa memberikan kestabilan. Ini satu hal kestabilan yang dimana kamu bisa merasakan kesejahteraan itu. Tetapi kalau yang aku lihat dengan adanya si Chariot, ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol dan kendalikan gitu ya. Dan ini membuat kamu jadi perasaannya berantakan. The Emperor dalam keadaan terbalik, kembali lagi masalah kontrol. Ketidakjelasan. Ini lebih kepada ketidakjelasan satu situasi dan kondisi yang sedang kamu berada sekarang ini. Dimana kamu ngerasa nggak punya kontrol untuk bisa mengendalikan hal itu untuk berjalan seperti apa mau kamu. Karena nggak jelas. Kamu mungkin ada di dalam hubungan yang nggak jelas. Mungkin ada dalam satu rumah tangga yang gue nggak jelas hubungan gue sama dia tuh apa. Banyak orang yang mempertahankan rumah tangga di mana itu udah ngelihatnya tuh kayak abstrak gitu loh. Karena apa? Udah nggak jelas satu sama lain. Jalannya beda, nggak ada komunikasi, bahkan berantem terus. Bahkan yang satunya, aku tuh pernah beberapa kali bahkan. Ini orang udah di-abuse. Ya, kadang-kadang nggak cuman, ini udah sampai di-abuse sampai ke fisik. Tapi dia dengan ekspektasinya dia teguh dengan harapan satu saat hidup akan merubah. Iya kalau nggak kehabisan darah gitu kan, maksudnya udah patah-patah. Beneran ini udah patah-patah. Rahangnya patah, rusuk patah, sampai robek-robek gitu loh. Maksudnya bisa sampai sekejam itu. Tapi dan beberapa orang mungkin pikir, oh itulah sebesarnya cinta. Ya, besar cinta kita kepada siapa? Kepada siapa? Besar tidak cinta kita kepada hidup kita? Besar tidak cinta kita kepada diri kita? Yang kita biarkan masuk ke dalam kandang harimau itu? Yang kita biarkan untuk menetap di kandang harimau yang tiap hari kita dicakarin, tiap hari kita digigitin, tiap saat kita disiksa gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang bertahan dalam situasi dan kondisi di mana dia bertahan aja di situ. Walaupun dikontrol oleh orang lain, walaupun menghadapi situasi yang sangat amat abusive ataupun dalam ketidakmenentuan. Tapi dia membiarkan dirinya
ombang-ambing dalam segala perasaan yang kacau balau yang aku lihat di sini, ya, dalam ketidakpastian. Di mana waktu itu akan terus berjalan, bergulir, nggak akan nunggu kita sampai tunggu ya waktu, gue selesain dulu nih ya. Nanti kalau misalnya gue udah selesain, kita baru jalan lagi. Nggak bisa begitu. Nggak bisa yang namanya ini baru aku jalanin gitu ya, dimana aku kehilangan orang tua aku, papa aku gitu ya, papi aku, dan rasanya masih sedih, masih sedih gitu ya, masih sedih, masih berat. Tapi habis itu life goes on. Life goes on. Dia tidak akan menunggu kamu sampai kamu ready. Aku sudah healing. Baru lagi. Enggak. Segala sesuatunya begitu selesai ya langsung tak 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 tak. Mau ada masalah lagi, mau ada apa lagi, apa segala macam ya harus terus. Kadang-kadang waktu bulan lalu itu karena banyak sekali hal yang yang terjadi di dalam hidup aku ya, makanya sampai bulan lalu gue skip, nggak ikut, nggak melakukan readingan bulanan ya, karena begitu banyak hal yang terjadi, ups and down, ups and down, ups and down. Gila, gue ada kayak naik roller coaster gitu ya, berputar segala ini lagi deng, tiba-tiba ada yang tiba-tiba deng lagi. Itu tuh kayak, tapi apa, life goes on, kamu nggak bisa berhenti, nggak bisa narik kopling, nggak bisa handbrake, maksudnya kopling, nggak bisa narik handbrake, nggak bisa ngerem, dia terus berjalan, nggak bisa diberhentikan proses itu. Hidup kita ya terus berjalan gitu loh. Dan nggak bisa kita selalu mengharapkan. Banyak, nggak sedikit orang yang apa ya, ya pasrah aja dengan keadaan, terus lu nggak kemana-mana, kamu tidak set up layar kamu mau kemana gitu kan. Dan kadang-kadang kita banyak sekali juga di komen gitu ya, aku suka, ya aku pasrahkan saja walaupun keadaan sudah sangat sulit, udah disiksa sedemikian rupa berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Banyak loh, ada loh. Ya udah, aku biarkan saja, aku hanya bisa pasrah. Dan kadang-kadang mereka tidak mau mendengarkan kata hati mereka, bahkan kata dan sign-sign yang diberikan oleh semesta ini, di mana mungkin itu bisa buka mata kamu, itu bisa buka pikiran kamu, itu bisa buka perasaan kamu, di mana kita bukan berarti memaafkan orang lain, bukan berarti kita memaafkan orang lain, berarti kita membiarkan orang lain terus disrespect sama kita ya, tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, dan menyiksa kita, dan membuat sulit hidup kita, dan mengakibatkan masalah dalam hidup kita. Bukan berarti itu kita mengampuni orang lain, bahkan orang yang tidak minta maaf sama kita, untuk ketenangan diri kita sendiri. Tetapi kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, itu adalah tanggung jawab kita. Apa yang terbaik untuk diri kita yang perlu kita lakukan, itu menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Karena apa? Karena kita ini dititipin hidup sama yang kuasa. Nih, lu gue kasih badan ini, diri ini, hidup ini. Nih, do your best. Kalau orang kecemplung di dalam mungkin satu goa ataupun satu apa ya, yang di situ ada ular, ada hal-hal yang mencelakakan dia, dan dia mungkin ya cuman yang aduh takut, aduh nanti ini, ada apa yang menyakiti, ada yang
gue nggak bisa makan, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, gue nggak bisa ini. Tapi dia cuma ngarepin apa? Suatu saat ada satu kekuatan ataupun satu orang yang membukakan celah untuk dia keluar. Enggak, kita yang perlu untuk meneliti semuanya, di mana celah itu berada, dan kita harus berusaha untuk keluar dari situasi dan kondisi itu, dari gua itu yang penuh dengan segala hal yang bisa mencelakakan kita. Selama kita tergantung, kita akan selalu dikontrol oleh orang lain. Selama kita bergantung, ya, kita akan selalu menuruti hal-hal lain di luar diri kita. Termasuk di saat kita punya ekspektasi dan punya apa ya, gua bisa bahagia kalau sama dia, apapun situasi dan kondisinya. Ya kamu diharuskan untuk menerima apapun itu. Karena apa? Kadang-kadang orang yang udah tahu, oh lu butuh gue, oh lu pengen sama gue, kalau nggak ada gue lo berarti berantakan. Karena apa? Biasanya kalau kayak begini, diikutin aja, walaupun udah disakitin, walaupun udah diselingkuhin, walaupun udah disiksa, walaupun udah dibohongin, udah dimanfaatin, diporotin dan segala macam. Diikutin, ya. Walaupun dalam keadaan misalnya kayak tadi aku bilang, dia udah ada keluarganya, dia udah ada pasangannya, dia udah, ya dicoba aja, pasti suatu saat dia akan meninggalkan hal itu. Enggak juga. Dari pertama aja udah salah. Dari pertama aja kamu sebenarnya sudah melihat orang seperti apa. Tapi kadang-kadang kita nggak mau ngelihat. Makanya kadang-kadang apa yang berusaha, percayalah apa yang pertama kali ditunjukkan oleh seseorang ini kepadamu, dikatakan mengenai dirinya kepadamu. Cuman kadang-kadang kita, gue harus mengenal dia lebih jauh, gue harus mengenal dia lebih dalam. Mungkin dengan gue baik, mungkin gue dengan gue sabar, mungkin dengan pengertian gue, dengan kemauan gue, mereka akan berubah, mereka akan mengasihi gue, dan mereka akan ngikutin gue, dan gue pun akan bisa mencapai hasil gue. Nggak selalu seperti itu. Hidup ini bukanlah Disneyland, ya. Hidup ini tidak seperti Rapunzel dan segala macam let it go itu. Maksudnya kayak princess gitu yang ngelewatin depan-depannya gini, terus tiba-tiba ada yang nyelamatin dia, terus nah itu kan kebanyakan nonton itu gitu loh. Maksudnya selalu tergantung, jadinya tergantung sama orang lain, selalu mengharapkan kesatria, ataupun mungkin ini adalah perempuan gitu ya, kesatri, satriwati apa pokoknya itulah yang membuat kamu bahagia, yang mencukupi apa mau kamu. Karena saat orang tahu kelemahan kamu, mereka akan punya bukan taktik ya. Saat orang tahu kelemahan kamu, mereka bisa mempelajari itu dan mempergunakan itu untuk mempergunakan kamu untuk ngedapetin dan berbuat apa yang mereka mau. The Emperor dalam keadaan terbalik, nggak jelas. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi nggak jelas hubungannya dengan seseorang ini. Nggak ada hubungan, nggak ada komunikasi. Dia udah meninggalkan gue selama 3 bulan, selama 6 bulan, selama setahun, selama 2 tahun. Oh, ada klienku masih nanyain setelah 3 tahun. Dan dia masih yang, terus statusku sebenarnya apa? Aku cuman, dia pergi meninggalkan kamu. Ibarat kata, kamu depannya berkomitmen untuk membangun satu istana ataupun satu bangunan, satu kastil. Terus dia pergi.
Kamu yang disuruh ngebangun itu, kamu yang punya tanggung jawab, kamu yang harus eh, apa ya, manggul-manggul semen, pasir dan lain sebagainya, kamu yang kerja keras siang malam dengan apa? Dealing dengan perasaan kamu, dealing dengan pikiran kamu, kamu ngejalanin hidup kamu. Tapi bisa nggak punya pikiran? Mereka ngapain selama 3 tahun itu? Baru ngubungin gue lagi, baru datang lagi. Mungkin selama 1 bulan, mungkin selama 3 bulan. Bukan berarti nggak boleh ya yang namanya, misalnya lagi ada masalah ataupun sesuatu yang belum bisa diomongin ataupun belum bisa diputuskan. Kalau orangnya bilang bukan ghosting, kalau misalnya gini, gue kayaknya sekarang kalau kita ngomong ataupun kita lagi nggak ketemu nih, gue pun lagi nggak tahu, nggak jelas. Kalau kita ngomong kita malah nyakitin satu sama lain. Mending kita kasih waktu untuk saling berpikir dan nenangin diri. Dan gue butuh itu. Itu pun harus diterima sama orang ini. Tapi kadang-kadang yang bikin orang ghosting juga orang yang dealing dengan dia ini langsung berantakan. Sehingga apa? Mental. Ya udah, itu kadang-kadang menjadi apa ya? Menjadi alasan untuk seseorang pergi begitu aja. Karena apa? Nggak bisa diomongin, nggak bisa dia menerima apa yang gua inginkan. Cuman kadang-kadang orang ini juga menganggap bahwa dia orang yang di depannya ini, yang dia dealing ini yang toksik. Dia tidak melihat dirinya pun, kita semua tuh punya toksiknya masing-masing. Kita semua manusia ini punya red flagsnya masing-masing. Kadarnya aja beda-beda, macemnya aja beda-beda. Tapi saat kita bisa melihat dan mempelajari red flags kita gitu ya, hal-hal yang nggak baik di dalam diri kita dan kita bisa belajar untuk tone down itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang enggak. Begitu dibilang apa yang membuat dia nggak suka, langsung. Kamu sih sedikit-sedikit marah, aku diatur-atur, aku nggak bisa bebas untuk kerjain ini, aku nggak bisa bebas berteman, aku nggak bisa berkembang, aku nggak. Gimana sih aku pulang kamu marahin aku selalu dituntut harus ini itu. Langsung dia, jadi kamu nggak suka aku gini. Akhirnya apa? Nggak bikin orang sejahtera. Kadang kita lupa, nggak mau melihat diri kita. Ini maksudnya nih dua arah. Tapi kembali lagi, saat orang misalnya benar-benar di ghosting, tiba-tiba hilang aja begitu aja. Kitanya sendiri sudah harus, we need to move on with our life. Mereka bisa move on, kenapa kamu enggak? Mereka bisa hidup dan menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang mereka suka, kenapa kamu tidak? Kenapa kamu punya harapan bahwa mereka lah yang membuat, orang mereka juga nggak tergantung sama kamu? Kenapa kamu mengharapkan mereka untuk itu? Karena apa? Ada harapan, impian, cita-cita itu yang udah kamu bangun dan kamu termasuk di dalam keluarga. Banyak orang bertahan in the name, for the sake of the children gitu ya, untuk anak, untuk keluarga, untuk ini, untuk itu. Tapi akhirnya dia ada dalam satu rumah tangga yang gak jelas kemana arah juntrungannya. Bahkan sampai udah tahu misalnya pasangannya bolak-balik selingkuh, bolak-balik ini, punya kebiasaan-kebiasaan yang gak baik. Bahkan tidak bisa menghargai, bahkan di depan anaknya. Dan memperlihatkan setiap kali betapa tidak menghormatinya mereka. Itu jangan disangka tidak membawa dampak apa-apa kepada orang sekelilingnya. Anak-anak banyak sekali anak-anak yang tumbuh dari situasi dan kondisi rumah tangga semacam ini yang akhirnya berakhir kena penyakit mental. Karena apa? Mereka ngadepin itu. Makanya kadang-kadang pertanyaannya adalah, for the sake of your children,
for the sake of your family or for the sake of your ego, atas nama anakmu ataukah atas nama egomu, atas nama orang lain kah atau atas nama ekspektasi dan hasil yang kau inginkan dan egomu. Tidak jelas, tidak bisa memutuskan. Ini bisa kamu, bisa juga orang yang dealing dengan kamu. Akhirnya stuck di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Ya, akhirnya stuck di situ-situ aja. Apalagi kita dealing dengan orang yang nggak jelas apa maunya. Dia dengan keinginan dia, dengan hidupnya aja mungkin masih nggak stabil, masih nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Dengan hidupnya aja dia udah nggak jelas, kerjaannya aja dia nggak jelas, apa yang dia mau untuk hidupnya aja dia nggak jelas, apalagi mikirin orang lain, apalagi masuk dalam hubungan, ya nggak? Akhirnya kamu pun jadi makin gak jelas. King of Swords, iya, ini tidak jelas, tidak berani ngambil keputusan, tidak berani mengambil tindakan, tidak berani bicara, tidak berani ngomong, tidak berani jujur. Tidak mau bersikap. Gampang kok kita menutup akses dengan orang yang berbuat semena-mena sama kita. Dan ya bikin hal-hal itulah, nginjek-nginjek kita dan lain sebagainya gitu ya. Tinggal tutup aksesnya. Cuman kitanya mau nutup apa enggak? Karena yang kalau aku lihat di sini masih membuka. Walaupun misalnya buat sebagian dari kamu udah nggak ngomong sama sekali. Tapi ya kalau mereka datang, kalau mereka ini ya masih ada harapan. Selama masih ada harapan itu dan masih ada keinginan dan ketergantungan perasaan kamu akan itu gitu ya. Ya selalu nunggu. Nggak tahu harus mikir apa. Gua nggak tahu harus cara apa dan strategi apa lagi yang harus gua lakuin ya. Karena apa ya, ini orangnya pun nggak jelas. Atau misalnya buat beberapa dari kamu ini bahkan nggak ngomong. Bahkan bisa sampai bukan masalah yang dia pergi entah kemana lagi. Maksudnya adalah kamu lagi di dalam rumah tangga tapi kamu nggak ngomong sama sekali. Terus nggak jelas maunya apa. Gue emosi mulu ngelihat dia. Dia nggak mau diajakin ngomong. Kamu punya hak yang sama di dalam kalau berumah tangga. Kalau orang sudah tidak mau mencari mencari solusi, memperbaiki, nggak mau tidak mau memberikan usaha dan upayanya untuk memperbaiki, berarti nggak mau. Kalau orang masih mau, dia berarti masih mengasihi si hubungan ini, masih mengasihi orang yang bersama dengan dia. Dia akan cari cara. Oh ini nggak bisa, oh cari cara yang itu. Oh ini nggak bisa, coba cari cara itu. Sampai kayaknya udah nggak bisa. Tapi kalau udah punya masalah terus udah seenak-enaknya aja, terus nggak ada komunikasi, terus mau apa? Mau sampai kapan? Apalagi yang udah nggak ada ngomong. Jadi apa yang dipertahankan? Seven of Cups. Bingung. Buat beberapa dari kamu, ini kamu melibatkan diri kamu ke dalam satu situasi yang kamu nggak tahu sebenarnya, nggak paham juga, nggak mengerti dengan jelas sebenarnya situasi dan kondisinya. Ya,
kadang-kadang kita ada di dalam situasi itu di mana kita ya udah hajar bleh gitu ya, tapi nggak tahu dan bingung harus ngapain harus ngapain harus ngapain. Cuman mungkin kamu berusaha untuk, apa ya, melakukan sesuatu, berusaha sesuatu tetapi kayaknya nggak kemana-mana. Nah, di saat kita melakukan sesuatu kita tahu hasilnya nggak kemana-mana dan kita sudah mencoba beberapa kali, ya, kita harus cari cara lain. Kita harus punya limit dalam membiarkan diri kita untuk dealing akan seseorang dan juga dengan satu situasi dan kondisi, mau itu kerjaan dan lain sebagainya, di mana hasil itu tidak muncul ataupun memperlihatkan adanya improvement, bahkan mungkin membuat kita menjadi merugi ataupun menyiksa dan lain sebagainya yang nggak baik untuk hidup kita, kitanya pun harus bisa memikirkan ataupun mau memberanikan diri, mengizinkan diri kita mencoba jalan lain, mencoba cara lain yang bikin kita ya jalan lagi. Dalam bisnis misalnya dilihat udah beberapa tahun, udah 2 tahun gue coba bisnis ini, bahkan gue udah jual ini jual itu, berarti mungkin ada hal lain, mungkin ini bukan cara yang terbaik bisa jadi, ataupun bidang yang terbaik, ataupun fields yang terbaik untuk kamu, ataupun mungkin cara yang kamu lakukan itu bukan yang terbaik. Karena apa? Ini membuat kamu merugi, punya masalah, ataupun tidak berkembang. Coba cara lain, coba hal lain, coba jalan lain. Karena apa? Dalam setiap hal yang kita nggak jelas, bukan berarti oh ya udah berarti kalau misalnya ini terus rugi, enggak. Tapi maksudnya kita sendiri punya limit dan batas. Oke, kalau gue misalnya ya dalam bisnis nih misalnya, oke, gue gue akan mencoba dalam waktu misalnya 1-3 tahun. Kalau misalnya sampai 3 tahun ini gue tidak mendapatkan perkembangan dan tidak ada perkembangan di dalam bisnis gue, dalam pekerjaan gue, mungkin orang lain beda ya, mungkin dalam setahun, 2 tahun, 6 bulan gitu ya, tapi dalam set waktu tersebut tidak ada perkembangan, berarti gue harus cari cara lain, mungkin gue harus belajar hal lain, mungkin gue harus pakai skill lain, mungkin gue harus coba bidang lain dan lain sebagainya. Tapi ada due date-nya. Sama seperti misalnya kamu misalnya ini adalah di dalam hubungan. Oke, sekarang situasinya lagi begini dalam hubungan gue. Dia nggak jelas dan segala macam. Oke, masing-masing orang punya. Misalnya, gue udah siap untuk menikah. Ini bisa jadi untuk orang yang udah siap menikah satunya, yang satunya enggak gitu ya. Dengan apapun itu. Mungkin dia merasa belum stabil. Yang tadi tuh yang aku bilang udah berumah tangga tuh kan spesifik ya. Ini contohnya, dia belum stabil, belum yakin dan lain sebagainya. Kita pun harus bisa oke, gue akan kasih waktu. Tapi gue punya tujuan yang pengen gue wujudkan. Misalnya, gue pengen berkeluarga, gue pengen punya anak, gue pengen punya kehidupan yang stabil, gue pengen punya pekerjaan yang stabil dan lain sebagainya gitu ya. Kamu punya hubungannya sama orang yang gak jelas, yang gak tahu mau kemana hubungan ini. Mungkin juga dia alasannya juga mungkin dalam pekerjaan dia belum stabil, mentalnya mungkin juga belum kuat gitu ya, dia belum siap, dan ketidaksiapan orang kan banyak halnya. Bukan berarti mereka salah juga, tetapi orang yang memaksakan untuk bersama mereka menjadi siap itulah yang salah. Karena mereka akan ngikutin sampai kapanpun, kecuali orang ini punya, oke, gue tahu lo sekarang belum stabil, gue tahu lo sekarang mungkin belum siap, kita jalanin, oke, bukan berarti salah juga 100%, ngerti nggak? Selalu ada salah enggaknya, tapi kalau orang ini sudah
sudah mengikuti terlalu jauh tanpa ada batas waktu, tanpa ada batasan, itu yang salah maksudnya. Tapi kalau misalnya, oh iya ya, lu misalnya kerjanya belum stabil. Oh iya ya, lu mungkin masih belum siap mental, masih belum yakin karena mungkin lu belum kenal gue, masih belum banyak yang kita lewatin dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada yang ngomong, gila udah bertahun-tahun dia belum siap juga. Ada orang yang seperti itu. Nah, kamu yang kenal bertahun-tahun tetap ada di situ. Iya, karena ya itu tadi gitu loh. Kadang-kadang kesalahan itu bukan dari orang ya, karena mereka dimodifnya apa di chip apa ya, eee, built in-nya kayak begitu. Nah, kita kalau nggak sesuai dengan orang seperti ini kenapa dipaksakan gitu kan. Kalau kita tidak sesuai dengan satu situasi dan kondisi, apapun itu jangan dipaksain, segala sesuatu jangan dipaksain. Kalau kita udah tahu ini nggak berhasil, nggak berjalan dengan baik, kenapa harus dipaksain? Karena itu akan berdampak yang nggak baik juga sama kamu, gitu. Nah, nih lanjut lagi. Misalnya kamu menjalani situasi seperti ini dengan seseorang. Aku pengen begitu. Pengen pokoknya punya masa depan. Yang satunya lagi, aduh gue nggak tahu nih, gue nggak belum siap nih secara mental, emosional, gue belum siap punya anak, gue belum siap berkeluarga, gue masih trauma, gue masih belum stabil dalam keuangan gue, dalam pekerjaan gue dan segala macam. Apa salah? Tidak. Orang kan punya kesiapan masing-masing. Kita yang maksain, yang salah. Tapi kalau misalnya tapi kan kita juga harus tahu dong kemampuan. Iya, kita kita juga harus punya apa ya, standar kita sama standarnya mereka, ngerti nggak? Jadi maksudnya gini, oh lu belum siap, oke, kita coba ya jalanin setahun ini atau berapapun lah tahun yang lu pengenin gitu ya. Tapi kalau misalnya lu tidak siap juga, berarti mungkin tujuan kita berbeda. Karena apa? Kalau kamu ngikutin dia, akhirnya apa nggak siap-siap terus berdua gitu loh. Kamunya tadinya mau ke mana, akhirnya kamu malah nyangsang kemana. Kamu jadi akhirnya berubah dari apa namanya goal kamu. Kamunya jadi tersesat akan ketidakpastian dia. Tapi di saat kita kayak, oke, kasih waktu, gue juga menghormati ketidaksiapan lo, walaupun gue udah siap. Tapi gue menghargai ketidaksiapan lo. Sampai kapan kamu harus punya deadline. Itu membuat batasan di mana kamu tidak berangsur-angsur dan berlarut-larut dalam ketidakpastian. Tapi saat kita nggak punya deadline, saat kita tidak punya kapan harus berhenti, kapan terus berjalan, kapan harus memutar arah, kapan harus belok, kapan harus keluar, kapan harus tinggal, kita nggak punya itu, tombol-tombol itu, dan kemampuan untuk tahu, maksudnya kemauan juga untuk tahu kapan, ya kita akan yaitu nyangsang di ketidakpastiannya mereka. Untuk tahu bagaimana ya, kamunya harus proaktif, kamunya harus berinisiatif. Begitu. Oke. Ini adalah pembacaan untuk kamu ya. Ya, kalau misalnya ini ya, kita kadang-kadang mapping tuh bukan cuman hanya dipikir-pikir gitu ya. Aku sering kali dalam menghadapi masalah, kadang-kadang aku gambar, kadang-kadang aku tulis. Sehingga itu kadang-kadang bisa memberikan, oh ini nih yang gua miss. Ini yang gua perlu lakuin. Ini yang selama ini belum belum bisa gua kerjain. Kenapa ya gua nggak bisa kerjain ini? Karena, nah, itu kita ngebukain apa aja yang perlu kamu lihat nih. Kenapa kita bisa nyangsang di tempat ketidakpastian itu? Coba ditulis. Apa aja listnya? Kenapa bisa sampai ke list itu? Coba tanyakan sama diri kamu. Karena kadang-kadang jawabannya bukan hanya di luar, tetapi jawabannya banyak kali ada di dalam kita. Ya,
Oke lah, ini adalah pembacaan untuk kamu secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat. Kalau tidak, jadikan saja hiburan. Terima kasih sudah ada di sini nongkrong sama aku. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.